Ceng Ceng, silahkan. Oke. Yang mau Ceng, ceng, bertanya. ceng, 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 Ora, ora. ceng. Saya mau bertanya. Silahkan. Kenapa saya jadi males buat video? Jawaban, Bu. Ketoknya awakmu kan tahu mengalami, Bu Ella. Oh, Saya kehilangan malesnya ide. tuh seberapa dulu? Malesnya tidak ada keinginan atau tidak ada niat atau dua-duanya? Kayaknya hilang inspirasi, hilang ide. Inspirasi kan bisa didapatkan dari segala penjuru. Tanya saja Mbak Sri Hendari, kan juga macam-macam videonya. Umpamanya dalam 1 minggu kamu stuck nggak bikin video, itu bisa tenggelam. Tidaknya itu dalam 1 minggu itu tetap produktif. Saya kan dulu, gini ya, saya jawab ya. Saya dulu kayak kejar setoran. Setiap seminggu sekali, setiap hari kan terus ya. Lama-lama kelamaan kan kita kayak diuber-uber setoran. Nah, terus sekarang ya kita kan kesibukan balas komen lah, ngedit lah ini. Jadinya saya sekarang seminggu 2 kali. Jadi ketagihan ya. Tagihan. Kalau saya akhirnya itu hobi, iya. Jawaban dewe-dewe, Bu Ella. Ayo. Jawab. Kemarin itu aku sebenarnya nggak males ya, cuma karena aku kan kalau malam kan kurang tidur. Jadi kadang-kadang kalau sudah terlalu kurang tidur kan mataku terus jadi nggak bisa dibuka. Jadi semangat untuk bikin konten itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya apa? Tanggi semangat apa? Teh tarik. Teh tarik. Masuk. Aku setiap kali malas gitu terus cepet ndang gawe teh tarik ngono terus masuk lagi gawe apa ngono walaupun konten itu cuma ibaratnya bisa dibilang asal-asalan tapi masih bisa gawe konten. Ya, terakhir aku jawab terus, ya. Apa meneh? Wes apa? Enggak, tapi aku ya meskipun seperti itu kan tiap hari aku tetap upload sehari sekali. Wes. Ya. Yang pertama tadi kan sampean kehilangan inspirasi. Kehilangan inspirasi itu sebenarnya gampang solusinya. Baca buku, nonton YouTube yang sesuai dengan apa yang sampean mau. Misalnya mindset. Sampean ingin melihat apa? Kenapa sih kita nggak boleh negatif thinking? Terus dampak negatif thinking itu apa misalnya? Ini tak sesuaikan dengan karakternya sampean aja. Karena yang tanya sampean, yo. Jadi negatif thinking, apa sebab kesombongan, kenapa seseorang sombong. Nah, sampean tinggal mengkaji itu aja. Ketika sampean udah nonton itu, akhirnya kan otaknya mengolah kan. Setelah mengolah, oh kelihatannya aku mau ngomong kayak gini. Dulu mindset itu dari nonton channel 1%. Habis 1% Success Daily. Jadi ketika aku kepingin cuap-cuap, kan kita nggak mungkin nonton videonya orang kita comot masukin ke kita. Yang bisa kita lakukan ya kita tonton, kita comot idenya, kita keluarin di konten kita dengan ide dan cara kita. Jadi seperti itu. Jadi nggak pernah mati gaya itu kan jargonnya komunitas YouTuber Hongkong. Jadi ketika saya membuat jargon itu bukan tidak ada maksud, karena pasti seseorang ketika sudah mulai main YouTube akan dilanda keboringan, akan dilanda aku nggak konten opo, kok kontenku ngene-ngene ae. Nah maka dari itu kan kita itu kumpul seminggu sekali atau kayak gini, aku udah
Dulu kita cuma ngumpul banyak yang nggak bisa. Oke, nah sekarang tak akali bagaimana aku bikin Zoom. Bikin Zoom yang selesai jam 10 nggak banyak. Oke, tapi tak coba tak bikin gitu loh. Nanti rata-rata mereka selesai jam 11, jam 12. Nah, sedangkan jam 11, jam 12 ini kan bojoku. Aku ngantuk. Aku ya ngantuk. Ada yang memang jamnya, nah kan saya nggak bisa membahagiakan banyak orang gitu. Tetapi saya mencoba berusaha gitu loh. Berusaha apa yang saya bisa, terus kita akali, kita siasati bagaimana. Nah, itu jadi kemalasan bagaimana harus kita lawan, ya rajin-rajinlah nonton konten. Mungkin awal kita akan nonton dulu. Nanti setelah kita bikin 2, 3, 4, makanya sekarang aku kan ngomong konten itu nggak dinilai bagusnya, tetapi keberanian kita untuk memulai sesuatu. Ya, mulailah, mainkan apa yang ada di benak, ada yang di pikiran, yang pengen di-shoot ya di-shoot, pengen ngomong ya ngomong, nek sing biasanya masak ya masak. Jadi konten yang setiap hari masak aja loh ya, itu long life, bisa sampai 81K, 87K subscribernya. Gajinya bisa 3,5, bisa 2,5, 4 juta. Padahal lapo mau masak tok, iku masak. Yang kedua mangan. Iya. Yang kedua mangan. Nah, iki akeh contohnya wisan wong mangan subscriber sak budget-budget. Wong notol sego goreng lah. Wong meneh sing dipangan kok kulite duren. Nah, tambah viral maneh kan. Mangan kulit duren. Ya, jadi yang kedua ya berkumpullah dengan orang-orang yang kreatif, berkumpullah dengan orang-orang yang punya keinginan yang sama, yang positif. Jadi awake dhewe seneng jahit, ade ngumpul karo wong main Harley Davidson, yo gak cocok. Ade seneng masak, terus ade ngumpul wong dulinan Lego, yo gak pas ya, kan. Gak cocok. Nah, nek di sini di komunitas YouTube ya ada macam-macam. Enek sing masak, enek sing ngevlog, enek sing dolen, enek sing ngurusi wong meteng, komedi. Enek sing gini lah, aku di saat kita boring ya, bosen bikin konten apa, itu nek aku ndelok YouTube kan, dari ndelok YouTube itu nanti semangatku muncul lagi gitu loh, karena aku ingin videoku seperti mereka yang sudah berhasil gitu. Tapi videoku ya tetap ngono-ngono ae. So fine, nggak masalah. Terus jangan ngene seperti Mbak siapa mang sing Mbak bosen boring bikin tadi. Mbak Reni. Jangan kehabisan itu Mbak. Yang penting kita upload aja. Walaupun video kita itu jelek. Aku masa bodoh, sementing aku upload video. Aku boleh ngomong jadi gini ya. Sekarang itu di YouTube, sekarang itu sudah nggak mikir konten, sudah nggak mikir monet, sekarang mikir gaji wis. 3 bulan enek sing 11 juta gajinya kan. Wah, iki sangar mana lah, makane aku melihat, nah ini mau tak spread ya, mau tak pahami dulu cara kerjanya, nanti baru tak bagi ke teman-teman. Karena tadi aku sudah melihat anak private ngomong ke saya kan, ditunjukin ke saya dashboardnya, grade 3 bulan, 2 juta, 5 juta, sama Februari ini 2 juta. Tuh Februarinya belum selesai itu. Tanggal 10 wis oleh bulan wis monet. Enggak, dia udah lama monet. Ya, monetnya beberapa bulan yang lalu. November kalau nggak salah. November kalau Desember. Tapi angkanya itu yang fantastis. Makanya selamat datang Mbak Linda Restiana. Assalamualaikum. Sayang. Jadi sekarang itu kajiannya udah bergeser lagi gitu. Karena rata-rata yang mereka kejar kan duit. Jadi mereka fokus bagaimana menyiasati dan dari sini akhirnya aku menemukan kesimpulan bahwa kena opo monet dhisik, mari monet,
terus gaya corong ini. Nah, itu tak pikir, wah, luar biasa. Dulu itu aku hanya ngelihat sistemnya mereka. Tapi sekarang kok sampai seperti itu ya. Terus enek sing nyatakno wis jajal dhewe ya silakan. Tetapi kemungkinan besar ya, setiap apa yang saya sampaikan belum tentu saya pakai. Aku orangnya kayak gitu. Tetapi untuk pelajaran, untuk pelajaran pasti untuk saya bagi. Tapi kembali lagi ya kan, kadang saya, karena kalau saya tujuannya bikin YouTube, tidak uang itu belum nomor satu. Yang pertama adalah bangun branding, nah aku membranding. Jadi membranding diri saya gitu. Jadi yang tak bangun itu diri saya. Itu aja sih. Orang biar tahu cara berpikir saya, orang biar ngerti aku ki karpe piye. Aku sih itu kalau bikin YouTube. Semua sosial media aku ke situ. Karena kalau yang kita jual diri kita selama kita masih hidup, itu masih terjual. Tapi kalau yang kita jual itu konten itu bisa long life, bisa evergreen, itu bisa selamanya, bisa kadang mati gitu. Ya walaupun memang terseok-seok. Aku melihat Joy Skylight, aku melihat Andikers ya, yang di Hong Kong ini kan. Mereka benar-benar membangun diri mereka sendiri. Karena memang zaman dulu belum arisan-arisan. Karena nek arisan ya akhirnya video itu akan ditonton tetap sendiri, nggak ada orang lain yang nonton. Cuman mereka bisa ngakalin. Iya. Nah, nek ditonton diri sendiri ya, secara paham sampai idealisku ya, mikir aku yoan gitu. Ora duwe view. Karena sing komen. Nek aku delok, aku gawe dhewe terus tak delok dhewe, aku kan terus berpikir. Ngapa aku nggak konten? Apa aku YouTube? Di situ aku kadang loh, Bos. Aku tak ngomong ya, Bos. Ngomong. Pingin iku aku kan delok YouTube toh, lagi kletak-kletakan ngene ning gone tokone ponak aku iki. Delok YouTube iku view sedikit, cuma antara enggak ada 100, terus 100, pokoknya kurang dari 100 sampai 100 lebih ae, enggak sampai 200 loh ya. Iku view sedikit, tapi gajinya akeh loh, Bos. Aku heran, aku arek nonton meneh iku piye carane. Ya itu tadi, diakali. Jadi orang sekarang itu wis ngene lho. Duwe 10. Orang di 10 di loro lah. Di loro pun di telu ya. Ini digawe supaya HP ini terlihat orang Amerika yang nonton. HP ini terlihat orang Prancis yang nonton. HP satunya terlihat orang England, UK yang nonton. Terus setelah itu konten kita ditonton sama 3 HP ini. Wes. Kenapa? Kayak aku no. Enggak, kenapa? Kenapa Amerika, kemudian UK, terus misalnya si jenis Spanyol. Iklannya 3 negara ini misalnya itu tinggi. Menurut. Jadi seolah-olah 3 HP ini itu wong Amerika, wong Spanyol, wong Inggris. Terus ditonton. Yang kok kan reviewnya naik, duitnya naik, view-nya naik. Menurut. Jadi ini duitnya ya gede. Ya sudah ada yang membuktikan dan banyak yang seperti itu. Nah, jadi kayak gitu loh. Saya mau ngomong ya. Katanya gitu juga bisa ketahuan ya. Nah, makanya di sini yang masih terjadi kontroversi. Makanya sudah ada yang nyoba. Makanya dia 3 bulan lumayan gajinya. Ya kan? Ada yang medun toh. Baru ada yang main 1 bulan berikutnya numplek. Ada. Makanya sebagai admin, ya kan, saya masih
masih mencoba mempelajari ini untuk menjadi formula apakah ini nanti benar-benar aman. Tapi ada sebenarnya cara supaya amannya. Tapi belum saya buka karena saya sekali lagi aku harus meriset kembali lagi dan aku harus menjajal dewe gitu. Jangan wong liya dikorbankan kecuali mereka sudah pingin dewe loh ya. Nggak ngajak komunikasi ya nggak ada masalah buat saya. Karena kembali lagi belajar kan dewe-dewe. Tapi ada yang 3 bulan berturut-turut ini masih aman. Oke. Jadi pada prinsipnya mungkin yang 1 bulan itu langsung jeblok, nggak kayak bulan berikutnya. Ini maruk, paham nggak? Maruk, serakah. Jadi mentang-mentang gede digaspol corone. Gak ero ngarep tikungan apa jurang, rime rodok blong, peng, selesai. Jadi ya nggak apa-apa. Itu analogi saya, nggak apa-apa. Pada masanya nanti YouTube pasti akan mencoba hal-hal kayak gitu itu bukan tidak terbaca dengan dia. Gitu. Akhirnya kita bagaimana menyiasatinya. Jadi kadang kalau kayak gitu itu kan sebenarnya yo ngakali, yo gak apa-apa, yo sah ngakali YouTube. Nek ngakali tanggane apa ngakali koncone ambek ngakali bojone lah iku beda meneh kan. Ngakali YouTube ya silahkan. Cuman aku berpikir aja sih kontenku dhewe terus tak delok dhewe. Aku rada bingung. Kontenku dhewe tak delok dhewe. Ben oleh bayaran dhewe. Kan ya rada bingung aku. Jadi kadang ya aku dari aku dari sisi itu aja aku tak telah. Ya mungkin aku orang yang idealis ya, tapi ya aku pingin gawe ku sing delok wong gitu. Itu aku sing gawe terus tak delok dhewe gitu. Makanya kan aku gawe sesuatu yang informatif, yang memotivasi, sesuatu yang membuat orang terlepas wong kabeh seneng ngomong. Itu kan ya urusan masing-masing, tapi nggak apa-apa. Kita di sini tuh bebas. Hak masing-masing. Itu mention lah. Wah. Pilihan masing-masing. Ya ini mangan baik. Tapi nanti suatu saat itu pasti aku bahas. Aku bahas offline. Ini aku bahas online, tapi aku bahas akan offline. Aku iyalah kan Cifan dari semacam mention. Nanti para pemburu dolar sing gak peduli, gak pingin bangun diri sendiri, yo gak popo masih. Sing penting duite dhewe. Yo sak karepku, channelku dhewe ya, yo gak popo kan. Dari dulu kan kita selalu membebaskan. Enggak. Membebaskan. Ojo ngene. Kita itu cuman nek kena masalah dulino rene. Nek wis kebentuk benjol-benjol dulino rene. Nek mulus-mulus kejalan-kejalan aku diucapno bye-bye Mas. Numpak dhewe. Tak apa. Aku aman-aman saja. Gak lara hati gak. Wis terlalu kebal. Santai aja. Aku tak ngomong guys. Aku pengen kayak konten bahas tentang normal gak sih koyo lesbian sing wis insaf no kuwi aku pengen apa collab konco sing koyo ono kuwi. Tapi aku bagus itu. Itu kan ide bagus. Yang penting sing tidak collab mau saja orangnya gitu loh. Dan siap untuk dipublikasikan. Nah, itu aku ada temanku, dia nih sih kayak gitu, terus dia nih konfirmasi aku kalau kapan-kapan mau nggak collab sama aku, terus aku jawab oke, kapan gitu, terus aku kasih tahu kalau kita collab tentang kalian gimana, mereka diem. Aku ditolak. Yang ngomongnya pelan-pelan. Jadi gini, ya itu pasti karena mau nggak mau kan aib ya. Mereka pernah punya masalah dan aib. Nah untuk lebih cerdasnya ya, sampean
mau nggak collab, jangan langsung begitu ngomongnya. Sampean ngomongnya bahwa aku sekarang bikin konten dan aku tuh interesting terhadap apa yang pernah kamu alami. Aku ingin ceritamu itu tak jadikan inspirasi di kontenku. Nah, ngomongnya sampean kayak gitu, jangan to the point, harus meliuk-liuk dulu. Nek main frontal to the point kan wonge kadang-kadang kan langsung moh gitu. Tapi nek sampean ngomong ngono terus dijak ngopi dhisik. Nanti saya akan mencoba mengemas karena di sini banyak kayak gini. Saiki sampean tak takoni, sampean ngomong nang DE. Iki ibaratnya aku dadi sampean yo. Menurutmu mereka itu perlu disadarkan nggak atau diinsafkan nggak? Terus awakmu merasa setelah jadi yang beneran sekarang, apa yang menjadi kodratmu, kamu merasa bahagia, seneng apa enggak gitu. Digali dulu emosionalnya. Ketika itu udah kena, yalah, ya wes aku mau. Nggak apa-apa nanti kalau memang nggak harus kena mukamu. Nah, kita pakai topeng yang cakep yang kayak gini, nah, gitu loh, kayak ninja, kayak apa gitu, terus dengan latar belakang kan wajahnya bisa di-blur juga. Ya, perlu harus aku tahu. Aku juga kenal sama orang yang yang udah insaf, sekarang dia udah balik jadi cewek. Terus aku kan tipenya kayak suka bersosialisasi, ketemu sama temen baru, tanya-tanya, mereka curhat sama aku. Jadi kayak kontenku itu ke sosial tentang cerita temen-temen kayak gitu. Tiap hari kan aku keluar. Nah, itu motivasi loh itu. Mas, sampean harus siapkan HP ya. Pada saat teman sampean itu curhat, videonya itu arahkan ke sampean mendengarkan dia, tapi ada suaranya dia. Jadi yang sampean shoot kan sampean bukan dia. Nah, itu teknik. Jadi ngakali gitu loh. Kan dia sudah dengerin curhat, sampean dengerin curhat tok kan blenger. Nah, curhatnya dia tak dadekno konten kan so fine gitu kan. Kan ngono. Jadi itu teknik caranya. Makanya kan itu speakernya jangan terlalu deketin ke mulut, abape bau jigong. Jadi semuanya itu teknik. Jadi gitu ya Mbak. Wes, ada lain yang dibahas cukup bisa dapat masukan, dapat insight. Yang lainnya? Itu sebenarnya bisa memotivasi buat teman-teman semua itu. Bagus sebenarnya itu. Wingi mbok enek sing njaluk karo aku. Yap. Mas, tolong bikin konten bagaimana penjara Hong Kong. Aku wis ono siji, nek awakmu wingi tahu ya. Awakmu ae tak wawancara ini. Ya. Boleh. Nah, kan enek sing komen, Mas tolong dibahas bagaimana penjara di Hong Kong. Yang cepet yo. Kurang 10 menit lah Dewi. Kurang 10 menit? Iya. Cukup 45. Mana di penjara Hong Kong ya? Namanya orang di penjara itu yang enggak enak. Ojo ngomong saiki, Mbok. Ojo ngomong saiki. Iku gawe konten. Oke lah. Karo wis, enek-enek sing ditakokno. Mbak Linda Restiana wis dipateni lambune. Aku lo mesti lali. Aku ingin sik ngene karo WA Sandro arep tekon opo ngono lo mesti. Nah, Mbak Mama. Kok nek kelingan ngono aku WA awakmu dhewe. Aku soalnya direbuti ambek iku lho, Bro, ambek koncoku iku. Ya apa? Sing awakmu munggah ning omahku, sing ning jero omah kae. Diributi. Koncoku sing wong wis rada tuwek cendhek kae lho, Dek, kapan kae jarene tak kandhani tak kon isor jembatan kono lho. Lah Dek iki yo aneh lah wong gawe konten dik kon ngegekne aku lho, wong aku lho nggonku ning kene, apa yo iso to? Oh no. Yo engko nek arek gawe konten sing iku siap lah, Bro. Yo, siap. Tinggal calling aku ae. Piye sih? Mbak Mbak Linda Restiana piye? Kontennya kemarin piye dadine? Meneh sampean piye?
naik lagi perlahan-lahan. Iki aku beberapa hari ora upload bae nganu Mas. Naik dewe-dewe. Nah, terus subscriberku juga naik sendiri-sendiri. Soalnya kan aku beberapa hari sibuk ora sempat gawe konten. Nah, memangnya kemarin kenapa, Mbak Linda? Kemarin itu loh Mbak yang bikin itu toh pramugari akhirnya kena pembatasan usia itu loh. Terus mari tak privat, iku ku wis jam tayangnya wis hampir 4.000 padahal tak privat terus hilang. Jam tayangnya hilang. Tapi saya balik. Hilang hampir 2.000. Orang ono 2.000 lebih hilang. Wah. Aduh. Sayang yo sakjane. Tenang, jangan bilang sayang. Jadi semuanya butuh pembelajaran. Proses. Ada yang terlalu kencang, kadang remeh blong, ya, jadi ini nyemplung. Jadi ya nggak masalah, ya kan kita masih balik lagi ke sini, kita diskusi lagi sih. Aku mau tunjukin satu ya, ini keren ini kelihatannya ya. Baik, ini juga lagi nantinya mau tak bikin pelajaran juga ini, kelihatannya menarik ini. Apa itu? Aku masalah live itu loh Mas, aku sampean kayak. Gak iso gede layarnya. Ketok nggak? Ya kotor cilik lah bro. Bisa diperbesar kok. Bisa diperbesar. Tulisannya. Masa? Oh iya. Ketok lah, diperbesar sendiri lah. Ketok ya? Iya ketok. Oh ini yang 11 juta itu tuh. Nah ini dilihat yang bulan ya, yang bulan ini loh. Nah 3.848, 5.666 sama 223 kan? Saiki wis bahasane ngene saiki. Saiki wis nggak cuman monet, nggak cuman apa YouTube biasa, wis bahasane duit ngene iki. Ya kan? Nah ini kan. Iki WN-ane sapa Mas? Nah, gak ketok ya. Lah didelekno kok. Wow. Ya kan kita itu punya saya itu bisa belajar dari siapa aja itu teman-teman kan ada yang duluan gitu. Ada yang remuk sebenarnya. 3 orang kemarin ngomong ke saya habis bulan pertama memang goal oke. Yang bulan berikutnya remuk. Nah, itu seperti yang diomongin sama Mbak Hendari Sri tadi, itu udah kedetek. Nah, kalau udah kedetek, dia langsung dikasih 0. Jungker walik. Langsung 0, gitu loh katanya itu dolarnya. Nah, langsung 0 karena ambisius. Nek iki ketoke terlalu ambisi lah. Ya rungokno sik ambok. Nek arek iki ketokane pinter dia, smooth. Nah, nggak tahu nanti jebloknya di bulan apa, Februari, Maret, April, Mei, apa-apa. Tapi menurutku ya, dia berpikir keras dan berusaha keras, kemungkinan juga bisa nggak tidur, melekan, ya bisa jadi. Usaha. Wes ya. Stop share. Yes. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman. Nanti sekarang bahasanya sudah nggak cuman monet sekarang ini bahasanya. Udah bagaimana duitnya so melejit gak karu-karuan kan sampai kayak ngono kan. Lah iya. Tinggal sakmono wae iku, Bro. Apa? Enggak iku kok sampai sakmono wae duite. Aja ndelok duite, Mbok. Nanti kita belajar. Kan kita penasaran ngono loh. Kita belajar. Semuanya bisa dipelajari. Iya, ya, Mbok.
Yo. Nek delok duit gede bahagia nih ya kita. Apik. Kapan aku oleh duit sak ngono? Melu seneng karo melu iya sih, kapan aku oleh duit sak mono lho. Aku lho saiki lagi ora kerja. Kasamu. Kowe jan tidak delok mbok. Oh iya. Sampai wis melindo ya Mbak Ela itu. Ini terlalu depresi aku. Jadi nggak gitu. Bisa tinggal lagi, terlalu depresi. Itu yang sing mbok omongi mang mbok subscribe gak sepiro, view juga gak sepiro, tapi duitnya akeh kan. Karepe wong kan ngono to. Iya. Dia kan terlalu berambisi mengejar duit. Ya enggak kan, itu tadi masih worth it, nanti kita lihat. Karena terkadang ya sistem itu kena diakali terkadang. Tapi ya tetap hati-hati. Kadang nek kadung maruk ya jungkel, tapi nek ngerti timing maka dia akan relatif bisa dapat stabil. Misalnya 3 juta atau 4 juta nek dicelok wis 4 juta ya oke lah. Ngono lho maksudnya. Jadi ada remnya. Kurang 1 menit ya. Oke. Terima kasih 45 menit. Sudah kita belajar lagi. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau malam Kamisan teman-teman ada pertanyaan lebih baik dicatat ya. Jadi ben enak. Bertanyanya bisa runut. Kita misalnya buka 3-4 pertanyaan atau 5 biar bisa agak gak apa-apa pertanyaan sing ruwet ya gak masalah. Sing jelimet ya boleh. Aku tak jelimet nih aku. Pokoknya les kelingan aku jelimet. Tapi kadang yo lali engko les penak WA ngono tok. Dicatet malam Kemisan, Rebo malam Kemisan. Mbak Linda mripate wis 5 watt. Wis karo ngrip. Oke lah, lek arep gawe konten iku siap lah, Bro, tinggal. Oke. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, semangat dan terus berbagi. Oke. Dan selamat menyambut amplop merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.